Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Billahi rabbal bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Berapa? Ya, hari ini kita akan belajar PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Nah, pada pertemuan kali ini pembelajarannya adalah persatuan dan kesatuan. Dari pembelajaran ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian persatuan dan kesatuan dengan benar. Kedua, menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyebutkan berbagai contoh sikap persatuan di sekolah, rumah, dan masyarakat. Keempat, menjelaskan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kelima, menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan. Keenam, menjelaskan akibat jika tidak ada persatuan. Yang terakhir, ketujuh, menunjukkan sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, pada kegiatan berikutnya, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Apakah mereka memiliki perbedaan? Ya. Coba sebutkan apa saja perbedaannya. Berbeda suku. Ya, berbeda suku. Agama. Ya, betul. Daerah. Ya. Mengapa mereka tetap bisa bermain dalam keadaan rukun dan gembira? Ya, betul. Ada lagi? Karena saling menghormati satu sama lain tanpa membeda-bedakan apapun. Sebenarnya pengertian dari persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai corak seperti perbedaan suku, budaya, agama, serta wilayah yang menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, tidak terpecah belah dan saling melengkapi satu sama lain. Ini adalah fondasi dari NKRI, kunci kemajuan dan alat untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna. Yang pertama, menghargai perbedaan. Ada yang tahu nggak bagaimana menghargai perbedaan? Ya, Tidak membeda-bedakan teman waktu bermain. Ya, betul. Ada lagi? Menghormati teman beribadah. Ya. Ada yang lain? Tidak membeda-bedakan agama. Ya, betul. Nah, yang kedua, menumbuhkan rasa toleransi. Rasa toleransi kita harus tinggi. Saling menghormati ketika teman sedang beribadah. Kita harus menghormati seperti dia dan membiarkan teman kita untuk khusyuk dalam berdoa. Yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Keempat, memperkuat stabilitas nasional. Kelima, mewujudkan kehidupan yang harmonis. Yang keenam, mencegah konflik dan perpecahan. Ketujuh, menjadi landasan pembangunan nasional. Selanjutnya, pentingnya persatuan dan kesatuan. Ada yang mau baca? Silakan. 1. Mencegah terjadinya perpecahan.
Dua, menjaga kerukunan antar individu. Tiga, mempererat hubungan persaudaraan. Empat, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lima, memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan bersama. Enam, tanpa persatuan kehidupan akan menjadi tidak harmonis. Ya, itu adalah keenam atau rangkuman pentingnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, dasar penguatan. Nilai persatuan dan kesatuan tercermin dalam beberapa dasar negara dan aturan nasional. Yang pertama, Pancasila sila ketiga. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Persatuan Indonesia. Ya, betul. Yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yang ketiga, dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berisi Indonesia adalah negara kesatuan. Yang keempat, wawasan Nusantara. Yang kelima, ketahanan nasional. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan: toleransi, menghargai perbedaan. Lalu kedua, kerjasama, melakukan sesuatu bersama-sama. Ketiga, tenggang rasa, peduli terhadap orang lain. Keempat, solidaritas, rasa kebersamaan. Kelima, merasa satu dengan yang lain. Selanjutnya, peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang bisa sebutkan dari bidang sosial? Atau mau ada yang baca? Silakan. Oke, kamu bisa membacakan dari bidang sosial? Bidang sosial. 1. Membantu masyarakat yang gotong royong. 2. Mengurangi diskriminasi dan intoleransi. 3. Mendorong kerjasama antar kelompok. Ya, betul. Ada yang bisa menyebutkan nggak contoh-contohnya? Seperti bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, atau bergotong royong untuk membantu teman. Ada yang lain? Ya, Gotong royong untuk membantu bencana. ya, betul. Selanjutnya pada bidang politik, kamu? Bidang politik menjaga stabilitas pemerintahan. 2. Mendukung terciptanya demokrasi yang sehat. 3. Menghindari konflik politik berbasis identitas. Ya, betul. Nah, yang ketiga adalah pertahanan dan keamanan. Kamu bacakan? Ya. Ya. Selanjutnya adalah bidang politik. Yang pertama adalah mendorong pemerataan pembangunan antar daerah, bisa pemerataan listrik, lalu sekolah, bus sekolah, dan lainnya. Yang kedua, menumbuhkan iklim investasi yang aman. Yang ketiga, mengurangi ketimpangan sosial. Manfaat dari persatuan dan kesatuan. Ada yang bisa membacakan satu? Kamu? Bisa dibacakan? Tidak bisa suaranya. Enggak, ini tadi nggak bisa baca. Oh, maaf ya, maaf. Menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. 2. Menjadi perlindungan karena kehidupan bersama. 3. Mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan. 4. Menghindari konflik atau pertentangan. 5. Meningkatkan rasa kebersamaan. Ya, betul. Kelima yang telah disebutkan teman kalian itu adalah manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terjadi pertengkaran dan konflik. Kedua, hubungan menjadi tidak rukun. Ketiga, munculnya perpecahan. Keempat, lingkungan menjadi tidak nyaman. Kelima, pekerjaan sulit diselesaikan. Ada yang tahu nggak contoh-contohnya seperti apa? Ya? Berarti bisa. Bisa? Ayo yang lain. Adanya demo bisa, adanya protes. Oke, ada ya lagi. Selanjutnya adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, bekerja sama dalam kelompok belajar. Kedua, menghargai pendapat teman. Ketiga, tidak memilih teman berdasarkan perbedaan. Keempat, bermain bersama dan rukun. Lalu, di lingkungan rumah, membantu orang tua, merukun dengan saudara, saling menghormati antar keluarga. Lalu di masyarakat, gotong royong membersihkan lingkungan, mengikuti kerja bakti, saling membantu tetangga, hidup rukun walaupun berbeda-beda. Sekarang sebenarnya ada kuis. Nah, selanjutnya ada 4 soal. Gimana kalau kita bernyanyi sambil mengoper benda? Sekarang ada 4 soal. Kita akan menunjuk 4 anak dengan cara mengoper pulpen ini sambil menyanyikan lagu. Kalian ingin menyanyikan lagu apa? Mau menyanyi Balon Kuat dari Mak? Ya. Oke. Saya mulai dari sini ya. Saya bilang stop. Anak itu yang maju ya. Tulisannya gimana, Kak? Nanti bisa ke samping, bisa ke belakang. Nanti dioper-oper terus ya. Sampai saya bilang stop. Anak itu yang maju. Oke. 1, 2, 3. Baru ada 5 rupa-rupa warna. Ayo maju. Oke, silakan ditekan tombolnya. Oh my gosh. Oke, silakan jawab. Manfaat persatuan dan kesatuan. Ya, betul, tangannya. Oke, tinggal 3 pertanyaan. Bisa dilanjutkan lagi ke temannya. Yang lain menyanyi ya. 1, 2, 3. Baru ada 5 rupa-rupa warna. Oke, maju. Oh. Bisa? Contoh sikap persatuan di sekolah. Ya betul, tangannya. Sekarang tinggal 2. Ditunjuk apa mau dioper lagi? Yang ditunjuk angkat tangan dulu. Sekarang tinggal 2 pertanyaan. Dimulai dari sini aja ya. Oke. Sambil nyanyi 1, 2, 3. Baru ada 5 warnanya.
3 orang. Gak apa-apa kan ya? Oke. Salah satu bisa maju buat mengambil tugasnya. Tugas kelompok ini yang pertama adalah ayo pilih sikap persatuan. Kalian bisa meletakkan pada yang mana sih yang persatuan dan mana yang tidak persatuan. Bisa kalian gunting dan ditempel. Ya, silakan dikerjakan. Nah, untuk kelompok ini adalah pohon persatuan. Nanti kalian bisa menempelkan judulnya entah di sini atau di sini. Lalu untuk buahnya bisa ditempelkan ini berisi menghargai pendapat, membantu orang tua dan lain-lainnya ya. Nah, untuk kalian tugasnya adalah menyusun cerita persatuan. Sebenarnya bukan ya. Nanti kalian bisa menggunting gambarnya, lalu untuk tulisannya bisa ditempelkan sesuai gambar ya pada kolom. Silakan dikerjakan. Oke, lanjut Ibu Rek. Oke. Nanti kalau kecolongan kok. Kalau gimana kalian setelah mengerjakan tugas, apakah seru? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah persatuan dan kesatuan adalah sikap bersatu, walaupun terdapat suatu perbedaan. Dengan persatuan, kehidupan bisa menjadi rukun, damai, dan harmonis. Oke, terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu.